Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Kisah Dunia Imajinasi. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bab berikutnya. Kali ini saya akan membahas cerita Layla si Dokter Indigo, yang diadaptasi dari novel di aplikasi KBM, dengan judul Layla si Dokter Indigo. Penulis Selasanti. Bab 2. Layla telah sampai di ruang unit gawat darurat. Dia langsung menuju ruang absen. "Dokter Layla Mentari?" tanya perawat yang sedang mengganti bajunya. "Oh, dokter. Perkenalkan, nama saya Carlina Octavia." Layla menerima uluran tangan dari Carlina. "Salam kenal. Apa dokter Layla mau bertugas hari ini?" tanya Carlina. "Iya, aku bertugas jam 8 sampai jam 12 siang." Layla tersenyum seraya menunjukkan lesung pipi yang mirip seperti Arimbi. "Berarti kita satu shift, ya?" tanya Carlina. "Iya," jawab Layla. "Iya udah, kita ke ruang UGD. Aku akan perkenalkan dengan dokter dan perawat yang lain," kata Carlina yang sudah memakai baju perawat. Carlina dan Layla pun bergegas menuju ruang UGD. Sepanjang perjalanan Layla masih terus melihat banyak penampakan. Kali ini makhluk yang dilihatnya tidak seperti biasanya. Makhluk halus yang biasa ditemui oleh Layla dan merupakan teman sewaktu kecil berupa kuntilanak, tuyul dan juga pocong. Makhluk tak kasat mata yang dilihatnya kini berupa orang dengan tubuh cacat dan juga penuh dengan luka akibat korban kecelakaan. Layla hanya menundukkan kepalanya saat ada anak kecil yang tadi dilihat di depan gerbang sedang mengikuti langkahnya. "Hus, sana kamu, jangan ikutin dokter Layla." Carlina terlihat sedang mengusir anak kecil berbaju kuning tanpa kepala itu. Layla terkejut kala mendengar suara Carlina yang sedang mengusir makhluk tak kasat mata itu. Dia pura-pura tidak mengetahui keberadaan sosok yang sangat menyeramkan itu. "Dok," anak kecil itu terus menunjukkan jarinya ke arah Anda. Carlina menoleh ke arah Layla. Layla bingung saat Carlina menoleh ke arahnya. Dia pura-pura tidak mengerti dengan maksud dari Carlina. "Maksud kamu apa, Carlina? Anak kecil yang mana?" tanya Layla gugup. "Dok, makhluk tak kasat mata itu bisa merasakan orang-orang yang bisa melihat keberadaannya. Termasuk dokter Layla," ujar Carlina. Layla langsung menolehkan kepalanya ke arah lain. Banyak juga makhluk astral melihat ke arahnya. "Hawa manusia indigo sudah bisa terasa oleh makhluk seperti itu," ucap Carlina. "Apa kamu termasuk indigo?" tanya Layla seraya menyipitkan matanya menatap Carlina. "Bisa dibilang seperti itu," jawab Carlina sembari tersenyum simpul. "Apa kamu gak risih melihat keadaan mereka yang gak normal kayak dia?" tanya Layla seraya melihat ke arah anak kecil tanpa kepala itu. "Dok, ada pasien yang butuh pertolongan." Tiba-tiba saja datang seorang perawat laki-laki membawa brangkar yang masih kosong. "Baik," kata Layla yang langsung mengikuti perawat laki-laki itu menuju pintu keluar. Tanpa memperhatikan banyak makhluk menyeramkan, Layla menjalankan tugas dengan profesional. Datang ambulan dengan pasien di dalamnya seorang perempuan yang sedang terluka parah di bagian pelipisnya. "Tolong ibu saya, dok," kata seorang laki-laki yang duduk di sebelah perempuan paruh baya itu. Layla terkesima dengan ketampanan laki-laki yang duduk di sebelah perempuan yang sedang terluka parah itu. "Baik," jawab Layla. "Baik?" tanya perawat laki-laki di sebelahnya melihat Layla yang berbicara sendirian. Layla segera membawa perempuan paruh baya itu masuk ke dalam ruang UGD. Laki-laki tampan yang berada di dalam mobil ambulans itu pun turun dan mengikuti Layla yang sedang mendorong brangkar. Sepanjang perjalanan laki-laki itu terus memohon kepada Layla agar dapat menyembuhkan ibunya. Si perawat laki-laki yang sedang mendorong brangkar kebingungan melihat sikap Layla yang terus berbicara sendirian. Tetapi hal itu tidak diambil pusing olehnya,
karena kini ada pasien yang harus diurus. Ibu kamu kenapa? Tanya Laila. Aku dan ibu akan pergi ke hotel untuk menghadiri acara lamaran pernikahan. Saat di tengah jalan, tiba-tiba mobilku mengalami remblong. Alhasil kami mengalami kecelakaan, kata laki-laki berwajah tampan yang kini berdiri di sebelah Laila. Dengan cekatan Laila membersihkan darah di bagian pelipis perempuan paruh baya yang kini dalam kondisi kritis. Tak henti-henti laki-laki tampan itu meminta tolong pada Laila agar dapat menyelamatkan ibunya. Kebingungan masih menyelimuti perawat laki-laki yang sedang membantu pekerjaan Laila. 1 jam sampai dengan 3 jam Laila bergelut menyelamatkan perempuan paruh baya yang sudah berjuang dari mautnya. Tanpa memperhatikan laki-laki tampan itu yang sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam kamar operasi. Usai menyelesaikan tugasnya, Laila baru tersadar jika laki-laki itu sebenarnya tidak boleh masuk kamar operasi. Karena sejak tadi laki-laki tampan itu selalu saja mengganggunya di ruang operasi. Hei, panggil Laila mencari keberadaan laki-laki yang sejak tadi berbicara dengannya. Laila menoleh ke kanan dan kiri mencari keberadaan laki-laki tampan itu. Dok, Anda manggil siapa? Tanya seorang perawat laki-laki yang sedari tadi bingung melihat tingkah Laila yang berbicara sendiri. Laila baru menyadari jika seorang laki-laki tampan yang tadi berbicara kepadanya itu adalah makhluk astral. Oh, tidak ada. Lupakan saja, kata Laila seraya menggelengkan kepalanya. Seharusnya Laila menyadari dari awal jika pria tampan yang selalu mengikutinya sejak tadi itu adalah makhluk gaib. Tapi karena kondisi sedang panik, maka Laila pun menanggapi keluhan makhluk tak kasat mata itu. Setelah pasien diselamatkan oleh Laila, dia pun membersihkan diri lalu keluar dari ruang UGD. Dokter, apa aku boleh bertanya? Tanya perawat laki-laki yang bernama Raffi. Raffi sejak tadi memperhatikan Laila berbicara sendiri sejak kedatangan pasien kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Iya, kamu mau nanya apa? Laila sudah duduk di bangku untuk melihat berkas selanjutnya. Tadi dokter bicara sama siapa? Tanya Raffi dengan tatapan fokus melihat Laila. Laila langsung mengalihkan pandangannya mencoba mencari jawaban atas pertanyaan dari Raffi. Oh, aku kalau lagi panik suka bicara sendiri. Raffi mengernyitkan keningnya. Dia masih tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter Laila. Karena sepenglihatan Raffi, Laila seperti sedang berbicara dengan seseorang saat sedang menolong pasien kecelakaan tadi. Tapi, Dok, Laila langsung meninggalkan Raffi yang masih penasaran dengan kejadian tadi saat dia berbicara sendiri. Kenapa aku harus berbicara sama hantu sih? Gumam Laila seraya berjalan tergesa-gesa menuju toilet. Saat akan berbelok melewati tangga darurat, Laila kembali dikejutkan dengan kehadiran laki-laki tampan yang sejak tadi mengganggunya ketika di ruang operasi. Eits, langkah kedua kaki Laila langsung terhenti. Jadi kamu itu hantu ya? Gumam Laila sembari berjalan ke arah pemuda tampan dengan memakai kemeja putih dan celana hitam. Iya, jawabnya dengan wajah bersedih. Terima kasih kau telah menyelamatkan ibuku, katanya. Tapi kau telah membuatku dalam masalah, ujar Laila memicingkan matanya. Maaf, karena aku sangat panik dan berharap ibuku sembuh. Lagi pula kenapa hanya kamu yang bisa melihat wujudku? Tanyanya bingung. Jangan pernah mendekati aku, dan segera pergi. Laila pun langsung bergegas pergi meninggalkan hantu pemuda tampan itu. Terima kasih telah membaca. Bantu dukung karyaku dengan cara like, share, subscribe serta berikan komentar jika kamu suka sama ceritanya. Wassalamualaikum.